Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hari Aspriyono, salah satu dosen program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dh. Hasan Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam hal ini saya salah satu dosen yang mengajar pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode perkuliahannya seperti apa, berikutnya metode pembelajaran, kemudian interaksi antara saya atau dosen dengan mahasiswa, kemudian sistem penilaian pada mata kuliah ini, dan juga nanti di akhir setelah penjelasan ini akan ada rekaman dari proses perkuliahan yang saya lakukan. Baik, untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep-konsep dasar pada Object Oriented Programming atau OOP, seperti kelas, kemudian object, encapsulation, inheritance, polymorphism, kemudian interface, abstract class, yang secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java. Baik, kemudian kemampuan apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Jadi yang pertama, dengan belajar mata kuliah ini saya mengharapkan mahasiswa itu dapat memahami konsep pemrograman berorientasi objek, kemudian dapat membedakan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman prosedural. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik tentang bahasa pemrograman yang mendukung Object Oriented Programming atau PBO ini. Selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Berikutnya yaitu mahasiswa mampu membuat program dengan Java berbasis GUI atau Graphical User Interface dan database. Nah, selanjutnya materi pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini meliputi yang pertama yaitu tentang dasar pemrograman berorientasi objek, berikutnya tentang objek dan kelas, kemudian metode dan atribut, selanjutnya inheritance, kemudian polymorphism, abstract class, interface, multiple inheritance, kemudian package, kemudian exception handling, dan pemrograman GUI serta database. Nah, kemudian akan juga diajarkan bagaimana membuat sebuah project sederhana dengan konsep pemrograman berorientasi objek ini. Selanjutnya, setelah materi pembelajaran, sistem pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, karena kebetulan 2 tahun terakhir ini kita dilanda pandemi, sehingga dengan aturan yang ada, kami melakukan sistem pembelajaran secara daring, yaitu menggunakan pembelajaran sinkronus dengan tatap muka virtual dengan menggunakan Google Meet, dan juga pembelajaran secara asinkronus menggunakan LMS yang kami gunakan yaitu Google Classroom. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang kami gunakan pada mata kuliah ini, kami menggunakan ceramah, kemudian diskusi, kemudian juga praktikum secara virtual dengan contoh-contoh pemrograman yang kami sajikan dalam bentuk video yang kami upload ke YouTube. Kemudian selain itu juga ada tanya jawab atau diskusi yang dilangsungkan secara baik itu asinkronus menggunakan LMS ataupun secara sinkronus menggunakan Google Meet. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana interaksi saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Ya, yang pertama interaksi kami
saya melakukan melalui pertama LMS atau Google Classroom itu, kemudian yang kedua pada saat tatap muka virtual menggunakan Google Meet, dan mahasiswa juga bisa menghubungi saya melalui nomor handphone, baik melalui WhatsApp maupun melalui Telegram dan juga via email. Informasi tentang nomor HP dan juga email itu saya sertakan pada slide mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui nomor HP dan juga email saya. Nah, setelah itu sistem penilaian pada mata kuliah ini. Nah, sistem penilaiannya ada beberapa cara. Yang pertama dilakukan dengan adapun kriteria penilaiannya, yang pertama yaitu penguasaan materi. Nah, untuk bagaimana bentuk penilaiannya itu menggunakan, yang pertama bisa menggunakan diskusi, kemudian dari diskusi itulah kita melihat bagaimana penguasaan materi setiap mahasiswa, keaktifan mereka, bagaimana cara mereka bertanya, apakah masuk akal sesuai dengan materi pembahasan, dan kami tetap memperhitungkan bukan hanya sekedar aktif tapi aktif dan logis. Nah, jadi bukan hanya sekedar aktif dia sering bertanya, tapi juga pertanyaannya logis atau tidak. Begitupun ketika mereka menjawab pertanyaan. Berikutnya, penugasan dengan bentuk proyek kecil. Nah, sehingga mahasiswa akan saya beri tugas berupa pembuatan proyek kecil dengan pemrograman berorientasi objek ini, sehingga dari sana mereka akan lebih bisa menguasai materi, dan juga dari situlah nanti akan terlihat nilai mereka. Selain itu, tentu selain penugasan, kemudian penguasaan materi dari diskusi, juga tentu dari ujian. Ujian ini ada dua, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penilaiannya, saya mengikuti standar dari program studi. Persentase berdasarkan kehadiran 10%, kemudian penugasan 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, untuk penilaian ini saya berusaha transparan terhadap mahasiswa, sehingga di akhir penilaian mahasiswa tidak ada yang merasa dirugikan, dan ketika ada kesalahan dari sisi saya sebagai dosen, maka saya akan berusaha untuk memvalidasi apa yang disampaikan oleh mahasiswa, dan ketika memang benar ada kesalahan di sisi mungkin perhitungan dari saya, maka saya pun akan merubahnya melalui prosedur yang telah diatur oleh universitas maupun program studi. Nah, itu untuk penjelasan tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk bagaimana proses saya belajar atau mengajar pada mata kuliah ini akan kami sajikan dalam bentuk video rekaman. Demikian penjelasan tentang mata kuliah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini pertemuan pertama kali kita menggunakan Google Meeting. Sebelumnya saya sudah share beberapa materi, ada 2 slide tepatnya di Google Classroom, dan saya berharap semua mahasiswa kelas ini sudah mempelajarinya. Untuk hari ini kita akan bahas materi yang kedua yang kemarin saya share di Classroom, dan saya akan demokan untuk mempraktekkan. Saya berharap juga untuk semua mahasiswa dapat mengikuti di komputernya masing-masing. Kemarin saya sudah share di forum ya. Saya intinya ingin memastikan bahwa semua mahasiswa sudah menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk kuliah PBO ini, seperti Java Development Kit dan juga NetBeans atau Eclipse ya. Oke, izin share screen.
Baik, sudah bisa dilihat ya tampilan layarnya ya. Bisa, Pak. Oke. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang konsep OOP secara singkat ya. Jadi PBO atau pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Object Oriented Programming, itu merupakan sebuah paradigma pemrograman ya, bukan bahasa pemrograman baru, tapi ini sebuah teknik atau paradigma pemrograman di mana konsepnya adalah membuat kode-kode program yang mengadopsi dari objek-objek yang ada dalam kehidupan nyata. Di dalam OOP itu ada beberapa istilah yang penting untuk kita ketahui semuanya. Jadi di dalam OOP itu ada kelas. Jadi kalau kita belajar pemrograman prosedural atau sebelumnya mungkin pernah belajar menggunakan Pascal dan sebagainya, maka di sana biasanya tidak ada istilah kelas, kemudian atribut gitu ya. Namun kalau di OOP itu adalah istilah-istilah yang wajib untuk ya Bapak Ibu ketahui semua. Selain kelas, di dalam OOP itu ada atribut. Jadi atribut ini merupakan identitas dari sebuah kelas itu. Kemudian berikutnya ada metode. Nah, metode ini adalah tingkah laku atau karakter dari sebuah kelas. Tingkah laku atau karakter dari sebuah kelas. Kemudian objek. Nah, objek ini sendiri adalah hasil instansiasi dari sebuah kelas, ya. Yang nantinya kelas itu harus dibuat menjadi sebuah objek baru bisa digunakan di dalam pemrograman. Kemudian ada 3 istilah yang ini juga penting. Yang pertama ada encapsulation atau pembungkusan, atau ini sering disebut dengan istilah pembatasan akses dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Nah, dalam dunia nyata kita kenal ada istilah pewarisan ya. Misalkan seorang anak itu biasanya akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya punya kebun, ya warisannya kebun. Kalau orang tuanya punya kendaraan, warisannya kendaraan. Kalau orang tuanya punya perhiasan, emas atau uang dan sebagainya, ya itulah yang akan diwariskan kepada anaknya. Atau orang tuanya punya ilmu, yaitu yang diwariskan kepada anaknya. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek itu ada istilah pewarisan juga. Nah, pewarisan ini kalau di dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP ini, maka istilahnya adalah pewarisan dari kelas orang tua atau kelas induk kepada kelas anak. Oke, Mas Deki Oktopiansah, ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak jadi ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, boleh menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi istilah pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek itu adalah warisan dari kelas induk atau kelas orang tua, kelas parent ya, atau parent class kepada kelas anaknya. Nanti kita akan praktekkan itu. Kemudian ada istilah yang terakhir yaitu polymorphism. Jadi polymorphism ini adalah kemampuan sebuah kelas atau objek itu untuk memiliki metode-metode yang sama namun parameternya berbeda. Nah, jadi istilah-istilah ini wajib untuk diketahui oleh kita semua untuk belajar pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian apakah pemrograman berorientasi objek ini harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu? Sebenarnya banyak sekali bahasa pemrograman itu yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Yang paling tren adalah Java, kemudian bisa menggunakan juga Python atau Python, kemudian C++, kemudian PHP, kemudian Visual Basic.NET, itu semuanya sudah mendukung PBO ya, atau Object Oriented Programming. Nah, dalam praktek kita nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Kita menggunakan Java karena memang banyak sekali pengguna Java dan juga
Java ini merupakan aplikasi, bukan aplikasi ya, bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan para application developer. Selain itu juga Java ini free gitu ya, gratis, dan kita bisa download Java Development Kit-nya, termasuk juga IDE-nya atau Integrated Development Environment-nya juga banyak yang free, banyak yang gratis gitu. Seperti NetBeans, kemudian Eclipse, kemudian Intel IJ, Intel IJ itu yang versi community juga gratis ya. Oke. Untuk keterangan detail masing-masing istilah ini kalian bisa baca di slide yang pertama. Oke, ya. Nah, untuk memulai praktikum, kalau tampilan kayak gini kan, kalau anak IT sebenarnya nggak perlu bingung lagi lah ini menu bar toolbar gitu ya. Nah, untuk memulai praktikum setelah diinstal NetBeans, tentu membuat project ya. Jadi file new project, gitu. Saya demokan ya buat project. Nah, projectnya di sini pilih kategori Java, ya. Kemudian untuk projectnya ya Java application. Kemudian klik next. Ya seperti biasa lah, ini standar sih semua ini ya kayak gini. Project name-nya kita buat aja Java OP1 gitu misalkan. Karena ini kelas B, saya buat aja gini. 1 INFB. Kemudian project location-nya bisa kita pilih, bisa kita cari di sini ya, di tombol browse. Kemudian kita tentukan di mana menyimpannya. Tapi saya tetap di Java project saja, di sini, open. Kemudian untuk create main class-nya, ini boleh saja sih kalau mau dibuat, tapi saya tidak anjurkan ini dibuat karena supaya nanti kita buatnya manual satu-satu saja. Ini dihilangkan aja checklist-nya, kemudian finish ya. Ya, kalau sudah, biasanya akan tampil project kita di sebelah kiri, di bagian project explore ya, di sini. Ini kita bisa buka semua nih, seperti ini nih. Ini nama projectnya. Kemudian ini ada source package, kemudian ada library. Ada 2 folder ini ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini start page-nya, ini bisa kita tutup saja. Nah, biarkan kosong seperti itu. Ya, kemudian yang perlu kita ketahui adalah di sini ada libraries. Nah, libraries ini nanti akan digunakan untuk menampung semua library yang digunakan. Nah, yang muncul pertama kali ini adalah standar library yang tersedia ya di sini. Jadi nanti kita bisa tambahkan nih, misalkan kita mau connect ke MySQL atau database gitu ya, kita bisa tambahkan library namanya JDBC MySQL gitu. Bisa. Kemudian library yang lain misalkan ada nanti kebutuhannya untuk tidak menutup kemungkinan misalkan untuk networking, misalkan kita ada library yang lain gitu. Gimana nih, nggak ada pertanyaan? Tadi jadi Pak yang nunjukin yang untuk pakai GUI-nya Pak. Penasaran. Oh, yang pakai GUI-nya. Jadi kalau pakai GUI gini. Pakai GUI, misalkan kita mau buat ya di sini ya. Boleh sih boleh dibuat project baru, boleh juga dibuat di project yang sama saja di sini boleh. Klik kanan ya, new. Nah, di sini pilihannya, jadi pilihannya itu JFrame, ya pilihannya JFrame form. Jadi kalau GUI Java kayak gitu, JFrame form. Nah, misalkan ini tes GUI ya, masukkan juga di program. Nah, itu misalkan finish gitu ya. Nah, jadi tampilannya begini nih kalau kita pakainya JFrame itu ya, JFrame form itu. Ini tampilan GUI di Java ya. Ini library-nya namanya Swing gitu ya. Library-nya Swing. Dan kalau kita pakai GUI-nya, di sini ada beberapa tab ya. Ada tab source, ada tab design. Kemudian di tab desain ini ya untuk desain sama dengan Visual Basic ya. Kalau kita mau tambahin apa judulnya, title di atas nih. Ini kan kalau kita jalankan, klik kanan, run file. Nah, itu kan seperti ini. Oh, mirip Visual Basic Pak ya? Mirip, ya. Ini juga panel-panelnya juga sama. Nanti tinggal tarik-tarik disusun gitu sih, ya. Nah, tarik disusun ya. Nanti misalkan di atas ini mau kasih judul, ya tambahin aja di sini, diklik kemudian di bagian
properties ya, di title. Kita isi misalkan GUI pertama gitu. Jadi kalau dijalankan nah muncul, oh sorry, kok belum muncul GUI pertama, bentar. GUI pertama title. Harusnya juga muncul sih. Bentar, GUI pertama sudah. Run file. Nah, muncul ya GUI pertamanya. Mau tambahin tombol ya tinggal tarik aja di situ. Button. Label ya tinggal tarik, button tarik ya. Itu untuk GUI-nya. Baik, Pak. Nah, yang perlu diketahui bahwa GUI Java ini sebenarnya sama dengan Visual Basic. Itu maksudnya gini. Kalau di Java, setiap kali kita membuat kontrol atau objek, bukan objek ya, saya sebut komponen ya, bukan objek. Misalkan saya tambahkan button nih ke sini. Button. Nah, itu sebenarnya dia akan menciptakan sebuah blok coding ya untuk membuat button itu. Nah, di sini. Java swing button gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di Java begitu. Jadi kalau di Visual Basic itu sebenarnya ada juga, cuman disembunyikan. Dari Visual Basic-nya tuh coding untuk buat komponen disembunyikan. Tapi kalau di Java Swing ini semuanya ditampilin. Jadi kita kadang-kadang pas di source-nya ini bingung, mana coding yang ini ya gitu. Kadang-kadang tuh bingung gitu ya. Karena banyak sekali yang di sini. Nah, kita misalkan tambahin lagi button ke text field misalkan. Ya sama. Text field. Nanti akan nambah codingnya text field. Nah, ini muncul semua di situ ya. Dan di sini ini sudah banyak yang ada generate code, ada sebagainya, banyak sekali kalau kita tampilin tuh. Nah, di init komponen ini kan kalau kita perhatikan, kita membuat button itu menginstansiasi sebuah kelas sebenarnya. Dan menjadi sebuah objek, ada new ya, kata kuncinya new, Java swing JButton gitu. Ya. Oke ya, ini nanti akan kita pelajari di kayaknya setelah UTS yang untuk GUI-nya ya. Setelah UTS. Karena untuk belajar logiknya kita cukup di konsol saja. Karena cukup berat juga sih GUI-nya itu. Iya, Pak. Cukup berat ya, gitu. Tapi kalau mau belajar ini sebenarnya ada saya buat contoh program GUI-nya di YouTube ya. Kalau sudah ini. Di YouTube saya itu ada satu ya. Tadi di playlist Java dasar, Java. Nah, ini ya, belajar Java dari awal. Ini di bagian Java GUI-nya itu mulai dari, nah di sini nih, NetBeans. Pak, saya udah install yang JDK 11.012, nggak apa-apa, Pak? Enggak masalah ya, malah yang memang saya sarankan yang terbaru. Maksud saya kalau misalkan ada mahasiswa yang masih pakai Windows 7 dan 32 bit misalkan, itu saya upload di ini Classroom ya. Oh, siap, Pak. Yang paling ini, Pak, kira-kira yang paling lebih simpel lah untuk mempelajarinya itu apa, Pak? NetBeans apa Eclipse kita pakai? NetBeans, kalau saran saya NetBeans. NetBeans, Mbak? Ya. Karena Eclipse itu portable ya. Eclipse itu portable dan kadang-kadang ada ini ada kalau beberapa masalah. Kapasitasnya iya, Pak. Kalau dari kapasitasnya lebih kecil dia. Oh ya, kalau untuk Java tadi yang contoh Java GUI, kalau mau download juga boleh sih di blog tutup kurung ya. tutupkurung.com tuh ada itu. Nanti bisa di download. Cari aja dengan kata kunci Java GUI ya, Java GUI. Ini contoh aplikasi database sederhana. Ini hasil latihan yang di YouTube tadi. Boleh kalau mau di download. Ini juga link NetBeans, link itu juga sudah ada sebenarnya. Nanti klik di sini untuk downloadnya.
beberapa belajar algoritma juga ada di blog Hari Aspriono. Kalau mau membandingkan bahasa pemrograman dengan algoritma sederhana itu ada di sini ya. Contohnya ini. Misalkan tentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, ini saya sajikan ada algoritmanya, ada flowchart-nya. Nah, jadi kalau mau mengkonversi algoritma menjadi sebuah flowchart, ini ada contoh-contohnya di dalam ini. Kemudian programnya, kalau di Java seperti apa. Kemudian kalau di C++ seperti apa. Kalau di Python seperti apa. Ya, ada di, kalau di PHP juga seperti apa. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, di blog ini, Hari Aspriono ini, ada beberapa contoh. Jadi algoritma ini untuk menghitung luas segitiga misalkan. Jadi mulai kalau mau belajar pelan-pelan dari algoritma, ya algoritmanya, kemudian flowchart-nya. Itu sih ininya, sharingnya hari ini. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa cukup. Di komentar juga nggak ada yang bertanya. Oke, saya rasa cukup ya. Baik, Sudah Pak. satu. Ya. Baik, Pak. Udah, Pak. Oke, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir juga di Classroom. Dan setiap hari Minggu kita kuliah, ya saya tidak janji pakai Google Meet terus. Karena juga ya banyak ininya sih ya, karena kadang ya kuota dan sebagainya. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Ada berapa orang nih? Ada 16 orang. Nanti rekaman ini saya rekam. Nanti rekamannya mungkin saya share juga di Classroom insya Allah. Untuk yang tidak hadir. Itu ya, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.